Putra dengan absen 16. Nama saya Adi Putri Darmin, absen 3. Nama saya Angelina Yoga Suara, absen 4. Nama saya Vina Puspita, absen 11. Perkenalkan, nama saya Saida Salika Asyamsi, absen 36. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan, absen 20. Pada masa pemerintahan Dendels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjualan hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang jauh telah ditetapkan. Growth Prospect atau jalan raya pos yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan dibuka pada masa Dendels pemerintah Hindia Belanda. Jalan itu dibangun hampir di seluruh pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Jalan yang dibangun itu menembus sebagian hutan dan gunung untuk menghindari rawa-rawa antar Jakarta dan Cirebon. Pembangunan jalan itu terkait dengan masalah politik yang sedang menimpa pemerintah, seperti masalah keuangan, ancaman Inggris, pemerintah, pemberontakan Banten dan Cirebon, serta banyak-banyak musuh-musuh Dendels. Tindakan Dendels ini mendapat pujian dari menteri penjajah, karena dengan pembangunan jalan itu maka mengurangi pengeluaran pemerintahan. Pembangunan jalan sepanjang 1000 km itu dilakukan dengan kerja rodi. Meskipun dibangun dengan kerja rodi, jalan itu berguna untuk memakmurkan pedalaman Jawa sebagai konsekuensi yang teratur. Menurut Dendels, jalan itu membangun keuntungan bagi penduduk setempat dengan semakin ramainya perdagangan, meskipun jalan pos ini membawa perkembangan daerah yang dilaluinya. Namun kritik pedas kepada Dendels dilontarkan karena pembangunan jalan itu telah merenggut ribuan nyawa manusia. Pada masa terjadinya perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintahan. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan tanah inilah yang menyebabkan pula terjadinya perubahan hubungan antar raja dan kawulanya, yaitu dari patron Chilen menjadi hubungan-hubungan yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintah mendapatkan pajak tanah dan kas pemerintahan pun terisi. Dengan demikian, pelaku ekonomi adalah pihak swasta. Sistem ini telah membuka kemerdekaan ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Perdagangan bebas pun mulai dilakukan. Dalam kaitannya dengan ini, bila perdagangan bebas dilakukan, maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Sejak itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan daerah lain di Hindia Belanda yang telah lama dikenal dengan sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial.
Setelah pemerintah Raffles berakhir, diganti dengan pemerintah Hindia Belanda. Ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan pun semakin luas. Perkembangan ini didukung oleh perkembangan di bidang perbankan. Sejak tahun 1828, era perbankan modern masuk ke Hindia Belanda. Pada masa itu, Deutsche Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul berdiri bank-bank lainnya seperti Netherlands Handelsmaatschappij, De Nationale de Handelsbank, dan Eskomto Bank. Setelah itu juga berkembang bank-bank lain yang berasal dari Inggris, Australia, dan Cina. Bahkan juga ada bank milik pribumi yaitu Bank Desa dan Lumbung Desa. Munculnya kota-kota baru, dampak lain dari pemerintahan kolonial adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor dan kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Pada tahun 1840 munculnya penyelesaian tentang pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan dari Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta hingga ke Priangan. Munculnya kota-kota baru pada September 18 dan 5, jaringan kereta api Semarang, Cirebon terbangun, jaringan kereta api juga dibangun di Sumatera, perusahaan Zuid Sumatera Stadsmawegen membangun jaringan di Lampung sepanjang 62 km dan Pelambang sepanjang 152 km yang telah beroperasi 1917 di Sumatera Barat sejak 1833. Telah dibangun kereta api, begitu juga di Aceh. Di samping itu, jalur transportasi darat membawa banyak perkembangan dalam bidang perekonomian. Munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan sehingga pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda mulai tersambung pula karena didukung oleh munculnya angkutan kapal laut. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Daendels membangun jalan pos menghubungkan di wilayah Pulau Jawa. Terhubungnya jaringan kereta api dan jalan pos setelah mempercepat pengiriman surat lewat pos, sehingga informasi semakin berkembang cepat.
Di Sumatera, pelayanan pos dilakukan dengan mobil, misalnya di Palembang, di pantai timur Sumatera, dan Aceh. Pelayanan telegraf dimulai sejak 1855, sehingga informasi semakin cepat sampai. Sistem ekonomi kapitalis mulai bangkit dengan ditandai oleh masyarakat Indonesia yang mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang menjadi bahan ekspor di pasar dunia. Satu, dua, tiga. Sekian dari kami. Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekian